Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu lagi dan melanjutkan misi. Dan alhamdulillah kita sudah menemukan titik lokasinya memang ini Bu ya. Iya. Kita sudah menemukan titik lokasinya. Jadi kita siap untuk bertamu dan mencoba untuk mempertanyakan ya. Tapi intinya sebelum kita masuk dan berjalan untuk menuju misi, alangkah lebih baik kita sholawatan dulu agar ada bantuan doa-doa gitu Bu ya. Kita bareng-bareng sholawatnya ya. Belajar pelan-pelan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan teruslah berselawat. Berselawat itu pelan-pelan kalau nggak bisa lancar ya. Karena pelan-pelan kita membaca salawat itu hidup akan lebih tenang, lebih damai dan lebih ikhlas lagi. Jadi kalau Anda mengikuti channel-channel PSS dan mengikuti terus perjalanan PSS, pastinya kalian pandai berselawatan. Nah, ini edukasi terbaik ya dengan apa yang Anda tonton ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kalian tonton ini bisa mendapatkan edukasi, pelajaran ataupun sekedar hiburan. Intinya jika kamu mau berselawatan dalam keadaan apapun kecuali diam WC ya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan kebarokan dari Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke, kelanjutannya kita langsung aja nih Bu ya. Iya, langsung. Sabar dan pelan-pelan Bu. Iya. Oke, siap. Siap. Yuk, mangga Ibu duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Ibu ya? Kami mau nanya yang punya rumah. Iya, saya sendiri. Suami jenengan atau yang lain ada di rumah? Suami kerja ke Malaysia. Ke Malaysia. Oh, Jadi yang di rumahnya ada siapa? Cuma anak sama saya. Yang satunya? Bapak masih pengajian, masih pergi. oh ada bapak pengajian. Ada. Boleh kami masuk nih Bu? Masuk. Oke. Pengajian bapaknya Mas. Nggak salah alamat Ibu. Ya makanya itu. Masuk aja dulu lah. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum. Ini kenapa Bu? Sakit. Kok sakit? Udah berapa lama Bu? Udah 3 bulan. Oh, 3 bulan. Sakit apa nanya Bu? Ya, sering kumat-kumat kayak badannya sakit, kepalanya pening gitu. Sampai pucat wajahnya loh. Iya. Ibu ada perlu apa Bu ya? Saya perlu sama Bapak. Bu, maaf ini kayaknya bukan sakit biasa nih Bu. Ya alergi gaib ini. Kayaknya ya. Enggak apa? Enggak lupa. Coba Ibu minggir. Bu jangan marah-marah. Enggak marah. Minggir. Saya sakit Bu. Ya tahu, minggir aja Ibu. Kayaknya benar Bu Yulia. Iya. Kayaknya ada gangguan. Gangguan yang nggak pasti, yang nggak beres. Iya. Kalau boleh tahu bapaknya pengajian. Iya, di pengajian. Nama bapaknya siapa? Mat Boy. Mat Boy. Mat. Ini yang salah satunya. Iya. Bapak pengajian. Iya. Namanya Mat Boy. Iya. Loh, Pengajian ya. Salut kita ya Mas.
Belajar yang lainnya. Kenapa kok terkejut gitu? Enggak. Enggak. apa-apa. Kalau- Saya cuman ini aja heran. Tanya aja. Cuman tanya. Tapi Alhamdulillah masih mau pengajian. alhamdulillah gitu. Masalahnya ya bingung aja. Iya. Bingung cuma Tanda tanya aja kita. Tanda tanya. Ibu memang setahu ibu Mat Boy ini ataupun bapak jenengan sendiri ini memang sering ikut pengajian. iya. Alhamdulillah. Dari ibu nggak tahu kerjaan daripada orang tua ibu sendiri. Orang tua saya dari dulu emang baik. Namanya orang tua pun tetap kita junjung tinggi harkatnya loh mas. Ikut sering pengajian. Emang betul Bu. Iya. Bapak saya nggak pernah yang aneh-aneh. Ya. Dia selalu baik. Dia kan nggak tahu mas, dia belum lahir. Gitu ya Bu. Ya? Iya. Berarti ada kebun jambu itu pemiliknya siapa Bu? Bapak. Ibu tahu nggak yang namanya Mat Golok? Nggak gelok siapa ya? Nggak tahu. Kalau dia nggak tahu mas, Iya pastinya. yang tahu itu bapaknya. Dia itu belum lahir. Nah pertanyaan saya, di perjalanan kita dihadang sama antek-antek Mat Golok, Iya. dan sementara kita masuk ke dalam sini orang tuanya ikut pengajian dan setahu beliau itu baik. Dia kan belum lahir. Nggak ada yang aneh-aneh. Dari dulu saya tahu bapak saya orangnya baik. Selalu dia perkumpulan di masjid, orang pengajian. Ya, Memang kita alhamdulillah udah banyak perubahan sama Mat Boy tadi kan. Emang ada Tinggal masalah Mat apa Golok sama bajingan itu. bapak saya? enggak Enggak ada masalah. masalah apa. Cuman intinya kami hanya ingin silaturahmi, ingin ketemu gitu. Yang ketemu sama Ingin ngobrol-ngobrol, merapatkan silaturahmi tau Bu. Jadi saya kepingin datang kemari itu memang ada tujuan yang terutama, tujuan saya itu mendekatkan kekeluargaan. Dan ada sedikit yang ingin saya tanya-tanyakan tentang Bapak jenengan. Tapi lama lagi gitu biasanya. Ya, bentar-bentar lagi pulang. Udah lama Tapi kasihan anak ini loh mas, kalau dibarberkan nyawa nanti taruhannya nih mas. Enggak, Iya. nggak apa-apa Bu. Jangan bilang nggak apa-apa mas, boleh saya bantu mas? Iya, tapi izin daripada keluar Ya tuan ini rumah. boleh saya bantu anak ibu. Emang anak saya sakit apa Bu? Ya nanti ibu bisa tahu sendiri sakit apa. Nggak saya pegang, nggak saya apain. Gini Bu, pelan-pelan. Iya. Sabar. Anak saya sakit. Nggak sabar mas, bapaknya tadi. Iya sabar, namanya pun keadaan menjalankan misi memang kayak gini Bu, agak ribet. Jadi gini, ibu setahu ibu ini sakit anaknya udah berapa bulan? 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Ibu pernah nggak melihat orang sakit itu biasanya kalau demam biasa, kalau menurut ibu demam biasa, itu biasanya kalau tipus pun biasanya cuma 7 ataupun 1 minggu lebih gitu ya. Iya. Iya, Ini udah biru Lah ini kepala loh. udah 3 bulan loh, udah saya biru wajahnya, itu gimana? Nah tuh, Apa sakitnya? nah tuh. Udah sering gini. Kita bantu. Boleh saya dekat? Iya bentar Bu, kita Aku jangan macam-macam minta. ya. Iya enggak, saya enggak macam-macam. Yang sakit apanya Dek? Badannya sama kepalanya pening. Kepalanya pening. Selain itu ada yang dirasakan lagi Adik? Tubuhnya sakit-sakit. Tubuhnya sakit-sakit. Gini Bu, Adik ini sudah biru, wajahnya udah biru. Apa yang kami rasakan ini kami sudah paham apa yang terjadi sama anak ini. Tapi seandainya anak saya kena guna-guna, emang salah apa sama kami? Ya kami nggak tahu Bu. Kami nggak pernah berbuat yang nggak sama orang gitu. Nah, Pak. saya tidak menuding anak ibu kena guna-guna, cuman saya mau tanya, ada nggak selama dia sakit kejadian-kejadian hal-hal yang ganjil di rumah ini, entah sesuatu apa gitu? Kadang ada Pak, kadang yang ada gitu. Nah, dari keganjilan tersebut masuk logika nggak dengan ibu kalau misalnya sakitnya ini bisa sampai berbulan-bulan? Ya terkadang kan kami nggak pernah mengganggu orang, jadi kenapa kok kami nggak Ya gini? kalau izin, biar saya bantu anak ibu. Saya izin. Kasih Ibu makan, sayang Bu. anak apa enggak? Enggak. Saya enggak jangan ngapa sentuh anak saya ya. Enggak. Kalau emang ibu mau betul mau Iya, saya ini membantu saya, anak ibu. tapi jangan sampai Enggak. anak saya itu macam-macam ya. Enggak. Tapi intinya ibu ikhlas, izin
kalau beliau itu membantu anak ibu. Saya ikhlas kalau ibu memang niatnya Iya. bagus. Saya ridho. Ikhlas saya membantu anak ibu. Bagaimana? Karena kita membutuhkan kesehatannya juga, yang mana dia Mas nengok seperti Iya. itu, Mas. Anak-anak tekapa. beliau masih punya masa depan yang panjang. Kalau dibiarkan yang seperti ini, malah khawatir ibunya nggak bisa kerja kemana-mana. Bapaknya udah lama merantau. Udah Kemana itu? Ke Malaysia. ke Malaysia. Kerja apa di sana? TKW. TKI ya, TKI ya. Oh, Biar jadi Mas saya bantu dulu, Mas. Eh. Izin ya, Bu? Izin. mau dilihat sekarang. Iya. Ya udah. Mangga, silakan. Bu. Betul Bu ya. Iya. Iya. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Sepertinya energinya cukup. Iya, kuat ini, Mas. Solawat Solu alaihi Wah. salam Udah, Bu. Tenang. Saya Solawat buat dulu. Solu alaihi khairil alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam Udah, Bu. Maula Intinya, ya Karim Habibana ya Sayyidina. Ambilkan air putih Bu, biar dinetralisir dulu sama beliau. Gimana? Sudah Bu Yuli? Ya? Sudah. Sudah. Tahu sendiri kan, Mas? Ya. Apa yang terjadi kan? Saya paham. Tapi kita nggak bisa memaksakan seseorang. Iya. Tapi kan kita hanya membantu. Iya, tapi ibunya jangan kasar-kasar. Ini Enggak. kita masih bertamu. Tahu. Tapi hati saya membara, Mas. Slow, harus sabar. Nama- Istighfar, Mas. istighfar. Astagfirullah. Iya, astagfirullah. Oke, Bu. Jangan ditelan kumur. Udah, Mas. Udah selesai. Anak saya nggak bisa gini. Udah kan ibu sembuh? Enggak apa-apa Bu, ini Enggak sembuh? Ibu jangan sedih. Ibu kan nggak tahu bahwasanya beliau selama ini sakitnya apa. Coba bentar saya. Nggak bisa duduk dia. Nggak apa, biar jangan dipaksakan dulu. Ya nggak apa. Itu siapa? Itu adiknya, Bu? Ibu jangan sedih. Adiknya? Iya kayaknya. Iya, itu adik. Kami lebih tahu. Mungkin apa yang terjadi pada anak ini, ibu tidak mengetahui dan tidak merasakan bahwasanya anak ini ada gangguan. Tapi begitu kami bertamu, kami juga sudah Iya. bisa merasakan. Harus siap kuat dengan Mas. Iya. Tapi kan saya nggak pernah berbuat jahat sama orang. Bapak saya pun baik sama orang. Ini lah, Mas. Dampaknya Anak sama saya ke jadi cucu. korbannya Iya. gitu. Ya kan? Setiap perbuatan orang tua itu pasti ada dampaknya. Kalau nggak ke anak, ke cucu. Mestinya Tapi seperti suami saya pun nggak cuma-cuma loh Pak. gini Bu, rambut sama hitam, tapi untuk hati kita nggak tahu. Dan apa yang sudah berlaku kepada keluarga ibu juga kita nggak tahu. Hanya saja nanti ibu bakal tahu. Tapi saya berharap kami ingin bertemu dulu dengan
Mat Boy bapak jenengan, kami ingin ngobrol dulu gitu, karena mau bagaimanapun ibu akan menjawab semua pertanyaan ibu dalam hati yang saat ini ibu akan tahu semua nanti. Iya. Nah, saya hanya berharap kerjasamanya sama ibu. Ya kami bertemu bagus-bagus kok. Kami juga nggak mau buat yang lain-lain, apalagi juga. Kita kan silaturahmi buat orang, kita kan Iya. berbuat baik ya kan mas. Benar-benar. Cuma selagi masuk tadi energi kuat yang menghalangi kita. Nah, saya mau tanya Empuk. Ini berarti bapak jenengan Mat Boy ini jenengan nggak tahu apa kerjaannya sebenarnya? Ya selama ini saya tahu cuma pengajian sama-sama orang kayak pesantren, nggak pernah yang aneh-aneh gitu. Dia baik orangnya, suka nolong orang juga. Suka nolong orang, bisa nolong orang juga. Bisa ngobati orang juga. Bisa. Lah kenapa nggak diobati? Tapi kan nggak kepikiran kami, memang anak kami ini kena gangguan yang Dampak ke cucu tadi loh mas, perbuatan orang tua. Tapi udah dibilang 7 turunan kalau memang itu diapain. Kata-kata orang tua itu nggak akan pernah salah. Tapi orang Nggak tua dapat kamu, kamunya nggak dapat kamu, ya nggak pernah kamunya. berbuat yang nggak pernah dia. Iya Bu, saya paham. Kadang ya kita nggak tahu ya, namanya manusia juga. Ya intinya penyakit itu datangnya dari 3 hal, dari ulah, pola. Bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain, bisa juga karena memang Allah Ta'ala ridho. Dalam arti kata, mungkin ini ujian yang Allah berikan. Tapi dari sisi-sisi yang tidak diketahui orang lain, ya mungkin seperti Ibu Yuli, saya itu bisa merasakan bahwasanya ini sebenarnya kayak mau ditumbalkan. Nah, saya tidak bisa memvonis, tapi intinya ibu tetap berpikir positif, jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Apa yang ibu rasakan selama ini, seperti kejadian-kejadian yang ganjil ya, yang nggak masuk akal logika, tapi ibu pernah merasakan kan selama dia sakit kan? Nah, yang mana ibu juga berpikiran positif tanpa memikirkan nggak ada itu semua, mungkin seperti itu. Tapi beliau ini sukmanya juga hampir udah nggak sakit. Alhamdulillah. Amin. Ibu tahu sendiri kan? Iya. Nah ini tinggal hanya beberapa hari untuk istirahat ya. Iya. Hanya saja kita memang ingin bertemu dengan Mat Boy ya, bapak jenengan. Ya, bentar lagi paling pulang. Bentar lagi ya. Kita tunggu aja Bu ya. Iya tuh. Oke siap. Bisa. Ya mudah-mudahan lah beliau sembuh Bu. Iya. Amin. Kalau boleh tahu, ibunya ibu ada? Udah nggak ada. Berarti tinggal bapak sama bapak aja ya? Iya. Oh, anak ibu ada berapa? 2. Sama itu ya? Iya, itu yang paling kecil. Oh, paling kecil. Iya, Dia iya. gitu kalau pada orang dia takut. Oh iya, nyelempet aja itu. Nampak Mas Rim? Nampak dari di sana itu nampak. Nyelempet aja takut dia, tapi nggak apa-apa. Kalau suami ibu ke Malaysia, berapa bulan sekali baru pulang? Kadang-kadang ya 5 bulan sekali. Ini 3 bulan belum pulang. 3 bulan belum pulang, tapi keadaan beliau di sana juga memang baik-baik ya. Baik. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan aja kita doakan suami ibu ini, ibu siapa namanya? Ibu Nur. Ibu Nur ya. Suami dari Ibu Nur di Malaysia mungkin nonton juga. Jangan lupa nanti siapa nama suaminya Bu? Retno. Retno. Mas Retno. Ya, kami sudah silaturahmi. Jangan lupa nonton nanti anaknya. Alhamdulillah Udah sembuh. udah sembuh. Jadi jenengan tetap positif, jenengan coba untuk menyangais rezeki di sana, cari kesuksesan, cari kesemangatan dan raih semua rezeki untuk menghidupi yang di sini. Jadi tetap berpikir yang positif aja untuk Mas Retno ya. Oke. Jangan lupa di share Mas Retno. Ya kan? Enggak apa-apa tadi. Gimana dia? Alhamdulillah. Udah enakan atau belum? Dia nak Jess. Ikuti saya ya sambil nunggu ya. Iya, iya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Ulangi terus. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pinter ngaji berarti Bu ya. Apanya Mbak Ter? Nggak apa-apa. Gatal punggung saya sampai aneh. Kamu potong cerita saya. Saya cerita apa tadi coba lah? Nggak tahu. Yang mana perempuan itu masih penuh dengan misteri, tidak tahu asal usulnya dari mana, tetapi dia langsung menyerang saya begitu saja. Kali ini kita akan mendatangi salah satu markas yang mana itu seperti kilang yang tidak terpakai, yang mana itu menjadi sebuah perkumpulan mereka. Jadi kita akan datangi, semoga kita tahu dan semoga kita mendapatkan informasi dari wanita itu. Karena saya nggak mau lama-lama ya, karena mata aja ini belum selesai, timbul lagi gitu, ini pening otak saya. Kalau gitu kita salawatan dulu. Salawat Sallu alaihi salam Salawat Sallu alaihi alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam Maula ya karimun habibana ya syahidina. Alhamdulillah. Salat terus akan bersalat, karena dengan bersalat bisa membuat hati kita lebih tenang, tenteram dan damai. Baiklah, kita langsung saja berjalan melintas ke sana. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi. Naik ke tilang aja Mbak, jangan hilang teman. Ini gereja. Iya. Kita tidak berbentuk seperti gereja. Nggak ada tanda. Itu rumah ya belakang. Ih, ada anjing Mbak Ter. Ya apa Mbak Ter? Sumur. Saya takut HP-nya jatuh ke bawah. Saya takut saya gitu Bu. Ternyata ada yang seperti itu. Ternyata. Saya takut dikejar anjing. Ya gitu. Enggak, dia diikat. Mana diikat? Iya. Lihat itu bukan anjing ya, wanita itu. Iya, mana diikat? Dia nggak diikat Mbak Ter. Enggak dikejar. Kok dikejar? Itu rumahnya ada yang nempatin nggak? Ada. Iya kan? Mungkin dia tidur. Apa ya? Apa yang ada di sini? Terus kenapa? Siapa perempuan itu?
Dia. Kamu tahu dia siapa dia? Hah? Dia dulu dengan bersompet. Jangan kali Bu. Saya kira ada yang mau lucu. Kita di sini baik-baik aja. Apa ya aku mau ngomong? Apa? Ya dong. Dengan apa? Atau Istri sampel. iya, kan udah kujelaskan tadi. Istri sampel kau. Kenapa datang kemarin? Atau ada masalah kita? Saya bertanya kepada Anda, saya mau bicara baik-baik supaya permasalahan kita selesai, supaya tidak ada permasalahan lagi, ada salah paham lagi. Siap. Iya. Mau apa Anda datang kemari dan apa permasalahan Anda datang kemari? Dia akan membalas dendam dengan kau Malas karena dendam. kau memancing suaminya. Memancing suaminya? Suaminya bukan ikan yang harus saya pancing. Kau dia mati. Saya bikin mati? Bukan saya, mohon maaf ya Bu. Bukan saya yang bikin mati. Bu, Ibu, Karena ibu, kau ibu. menjebak dia. Kau ajak jumpa. kira aku ibu. Sampel dah tua itu ibu-ibu dong berarti. Tengok poster tubuh ya. Ibu aku. Emak mah si muda dah. Kau udah katanya istri orang itu kan ibu-ibu. Iya. Kayak mana ya? Ya, udah betul-betul lah bos. Enggak, gini aja ya, untuk biar nggak salah paham. Ini saya pun udah males berantem karena capek kali betul saya mau ngapain pun jadi males. Saya di sini cuma menjelaskan aja supaya tidak ada salah paham lagi di antara kita, Bu. Saya tuh bukan menjebak sompel, saya nggak menjebak. Tapi memang dia yang datang sendiri kok. Oh ya, anjing. Slow dong, slow. Kau bilang aku ibu. Kapan aku nikah sama kamu? Kau istrinya sompel, ibu-ibu lah dahan. Tengok aku mulus ini. Kamera mulus. Kita belum tahu pantatnya kayak mana. Apakah memang betul mulus? Mulus di kaki pantatnya. Harus munceng kau. Ogas dulu. Entong. Datang-datang mulutnya nggak bisa dijaga begini. Saya tuh cuma mau baik-baik aja di sini ya. Kita nggak usah berantem. Saya tuh cuma mau menjelaskan karena mungkin dia ini nggak terima karena lakinya mati. Lakinya tuh pantas mati karena lakinya tuh udah banyak bunuh orang-orang. Tahu Mbak? Bu? Dia mati karena Tante, Tante? Andong. Karena aku sepak dulu. maksud pribadi. Jadi kita tuh udahlah mending ibu balik aja ke rumah mertua ibu dekat mamanya sompel. Gara-gara kau gak ada yang ngantar ganja aku. Nggak ada yang terganjamu. Hati. Ternyata sekeluarga pemakai. Pantes lah, agak hang. Tapi kok gemuk ya? Sukses berarti nih dengan pemakainya nih. Mbak, saya di sini cuma mau menjelaskan aja. Bahwasannya sompel itu bukan karena saya matinya, udah jelas. Jadi stop, jangan ganggu saya lagi. Dan saya nggak akan mau ganggu Mbak lagi, oke? Aku gak ganggu pakai golok kalau mau jadi kurirku. Jadi apa? Kurir. Jadi apa? Kurir. 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 Peker Mbak, saya kurir Shopee. Ini Sophie yang kemainkan. Kau cabut, kau mending cabut daripada aku serong kepala kau. Nggak takut aku, sini Woi, kau. Kau kasih tahu. Melawan. Kau kasih tahu. Apa? Saya di sini mau bagus. Ini mungkin habis pakai, kalau nggak pakai mungkin dia ganas. Awas. Kau kasih tahu. Kurir apa yang harus dicari?
pekerjaan lain aja bagi saya. Gajinya banyak sekali. Saya tidak peduli mau gaji itu banyak, tapi itu pekerjaan haram. Saya bagusan dari kurir Shopee yang tiap hari ngantar paket dan ke Padepokan. Itu karena paket Nyinda tuh tiap hari pasti ada aja, walaupun dia cuma softtek tuh, tisu tuh pasti ada aja yang diantar, ada kerjaan daripada kayak gini haram. Udah, sekali antar 5 juta. Saya nggak peduli mau itu 5 juta, 10 juta, bahkan 100 juta. Anjing. Sama ini sompel yang gerak. Sompel? Kau pikir saya takut sama sompel? Bahkan sompel aja bisa mati. Uangku. Ya teman karena tahu. Cari laki lain aja masih ada mat golok. Anjing. Jaringan derwas. Dia mati semua putus. Ini wanita mulutnya rusak kali. Diam. Terus mati. Macam dah bagus sekali urba, ha? Aku masih kantor. Kasih bang. Apa? Nggak angkat mau ke kantor. Kantor kan? Kenapa kamu diam? Kau pikir saya perempuan kagak kamu? Saya takut sama kamu. Hah? Nanti masih ada kepala kau. Ada yang Hah? Apa mau baik-baik? Kalau saya jelas mau baik-baik, karena kalau nggak dipancing saya mungkin tidak seperti ini, Bu. Oh, Maaf. mau baik-baik. Oh, cantik sampai. Ganti sompel. Oh, jadi saya suami ibu gitu? Lesbi dong? Bodoh. Gantiin sompel itu, sompel kan suaminya, nggak mungkin jadi saya suaminya dong. Kayak mana? Maksudnya gantiin sampel untuk ngantar-ngantar. Oh, Ngantar-ngantar barang. bisa tuh. Bisa mati aku. Kau belum tahu siapa aku. Udah sih sompel kan? Kau kan tulisan mana-mana bisa. Apa? Jangan budak ceweknya. Ibu ini kayaknya harus ngomongnya 2 kali lipat lagi lah volumenya. Namanya kuping swasta. Ya memang karena saya mau sekolah di swasta. Keras itu baru kekuatan gue apa? Saya paham ya. Anggota ibu ini aja yang di sebelah ibu tadi, ibu ngomong apa katanya? Kamu mau jangan mengata-ngatain saya? Hah? Mau mati anggota ibu di sini? Hah? Nanti kau yang mati. Mau mati anggota ibu di sini? Nanti kau yang mati. Mau mati? Nanti kau yang mati. Tunjang tunjang telurnya. Bater. Bater tunggu. Hei. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, masukkan bos. Bater. Jangan. Saya bisa berenang, Bu. Saya nggak mungkin mati. Kau kira ini kawasan luas, bisa berenang. Tolol. Saya tinggal nunggu hujan aja, air akan naik dan saya akan bisa. Nggak bakal. Bater. Bater. Apa? Habis makan deh. Oleng. Gimana, Bater? Masih 14. Rasa perempuan tuh emang ada gila-gila ya. Itu habis make makanya kayak gitu dia. Istri sompel yang mana sompel menjadi jembatan untuk dia memakai barang dan Ini, kau antar ke sini. Ini 10 ini cepat. Cepat. Ini, Kau ini ada alamatnya. Dah. kau jangan ganggu aku. Ini tertera di sini. orang gila kamu tuh. Udah biar Bater. Orang gila jangan diladenin. Baca. Kuatkanlah iman saya.
Ada aja yang kita hadapi itu orang-orang aneh. Tengok itu. Nah, Mbak Ter, saya pusing. Dia yang datang kita lagi ke Mbak Ter. Tidak. Oh enggak. Halo kamu. Hati-hati. Karena kita harus cari cara supaya tidak diganggu dengan beliau lagi. Jangan sampai beliau menjadi penghambat untuk menghadapi kita semua. Tuh. Ibu. Saya di sini baik-baik. Saya di sini tidak mau berantem dengan siapapun. Kita di sini damai aja. Kita cari tahu dan baiklah, saya akan menurutmu. Oke. Kau bisa mengingatkan mereka. Oke, terima kasih. Tidak mau bicara ini. Nggak penting bicara sama dia, Mbak Ter. Menghadapi orang gila, kita yang ikut gila. Gimana Mbak Ter? Kita jalan aja ke depan. Belok. Mana? Situ. Payah ada kereta. Aduh, Mbak Ter, kaki saya masih sakit sekali. Karena kalau dia terlengkuk, dia akan sakit. Kalau kita berjalan gini enggak. Tunggu sebentar, Mbak Ter. Bagaimana? Tadi dia bilang tuh istrinya, Sampai. istri Sompel ada banyak berarti ya? Jadi istri yang keberapa? Saya nggak tahu Mbak Ter, saya nggak nanya. Pokoknya besok dia minta jumpai dan Jumpai siapa? minta jumpai saya. Dia tuh mengotot saya tuh untuk menjadi penghantar barang-barang kepada dia. Oh, barang-barang kayak seperti sabu-sabu gitu. Ya udah, Jadinya baiklah, kita balik ke Padepokan. kita jebak dia besok, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Sallu alaihi salam Salawat Sallu alaihi khairil anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina.
Salawat dan teruslah bersalawat, karena dengan salawat semoga apapun beban pikiran Anda dapat menjadi ringan atau berkurang sementara. Kita akan menjaga terus, memantau. Karena kamu harus. Hai. Ngapain kalian di sini? Belum puas-puasnya juga kalian di sini ya. Ini ternyata kalian kembali lagi tidak jerah dengan ibu yang kemarin. Kalian yang nggak jerah. Apa coba di sini? Kan gue bilang. Gak usah kemari lagi. Karena ini memang tujuan kami untuk mendapatkan sesuatu. Nggak ada itu, nggak ada. Ada dong, karena sudah mendapatkan tempat itu di sana. Dan di sini saya menjaga. Pastinya kalian akan menggagalkan lagi. Iya. Lebih baik kalian hentikan saja bekerja sama dengan Matkul. Nggak. Walaupun kalian dibayar, tapi bayaran itu tidak seberapa dengan nyawa kalian. Bahkan Saya keluarga. mati daripada saya biarkan kalian di sini. Demi uang segitu merelakan nyawa. Astagfirullah, ingat Mas, banyak lagi keluarga yang menanti, pastinya punya keluarga kan Mas? Bukan urusan kau. Saya punya keluarga, nggak punya keluarga. Nanti Tapi kalian di sini, kalian cabut. kami tidak akan pergi sebelum tujuan kami selesai. Mas ini Jadi mau kayak mana ini? sadarlah. Baik berhenti, jangan lagi ikuti kata Mat Golok. Nggak ada itu. Dia tuh hanya memperalat kalian. Kalian itu sebagai tameng. Bayaran itu tidak seberapa dengan nyawa. Ingatlah keluarga. Jangan mementingkan diri sendiri, Masnya. Emang kau tahu kayak mana Mat Golok tadi? Saya pernah bertemu dengan Mat Golok, tetapi tidak begitu lama. Namun dia orang yang berbahaya. Sebelum kalian menjadi Itu kan umpannya, menurut kau, bagi saya enggak. saya tahu kalian hanya menjalankan perintah atas bayaran. Tapi demi keselamatan, saya mau memperingatkan, jauh-jauhlah dari Mat Golok. Tinggalkan dia, jangan ikuti lagi. Mana ini? Jad. Benar itu Mas, bahaya. Lebih bahaya dari apapun. Kalian masih mau melawan juga. Oh, diam aja, ajar. Hati Bunda. Ayo ajar. Cik. Lebih baik Ajar kau. jangan ikuti Mat Golok. Kalian nanti yang sengsara bukan dia, Mas. Oh, diam aja, ajar. Sedap betul. Bangun. Sepertilah teman kalian ikut dia. Sadarlah. Ayo kita sama-sama kita. Mari. Baik, kita pergi saja. Ayo, kita pergi dah. Itu bukan tangan kita. Ayo. Tunggu nanti keputusan kami ya. Aku akan tetap di sini karena aku penjagaan. Astagfirullah. Ya kan, Mak Terpia. Kita kan tetap di sini penjagaan. Di sini Bunda.
Supaya kita pun tetap ngobrol di sini sampai aman. Sambil menjaga. Aneh. Tapi Mas Tapi kok itu kenapa Bunda? Bunda. Allah. Kenapa Mbak Tatia? Saya ini sama yang kemarin dihajar sama guru itu Bunda, yang pakai baju putih. Itu dia memang nampak seperti tidak berani untuk menyerang kita. Tapi dia memang sudah memikirkan ya. Tatia. Coba lihat. Masih adakah mereka? Nggak ada Bunda. Kita harus tetap fokus menjaga di sini. Kita lihat kanan kiri Tatia. Mana tahu dia memanggil anggotanya yang lain? Apa kita tahu? Tadi Di belakangmu. aman. Itu Bunda, belakang Bunda. Mana? Itu kangkung. Ini pohon pisang. Kangkung. Palang dari bijai. Pulang. Betul ya? Iya. Kira-kira kamu Mas sedang apa ya? Pasnya sedang bersama Ibu Ika. Untuk Iya, saya tahu. iya, Kamu sedang bersama Ika. Ya apa ya? Ini kita udah dekat berarti tempatnya, kan ada suara kambiang. iya Kambiang. Ya, suara kambiang. Ini kita di belakang rumah, kan katanya di rumah. Sesepuhnya itu berada di rumah. Berarti ini milik tetangganya ya? Kambiangnya. Betul ya? Oh iya. Coba kamu perhatikan ke sana. Ada cahaya di sana tidak? Ada. Ada tapi jauh. Jauh. Iya. Wah, Tadi sudah saya katakan kita akan lebih banyak mengobrol di sini aja Bunda sambil penjagaan. namanya kita penjagaan. Saya gemas dengan kangkung-kangkung ini Mbak Tatia. Saya juga gemas. Kebetulan saya besok ada sayur ini di kamar. Tapi kita coba berkeliling. Takutnya mereka membawa teman-temannya yang lain. Tapi di sini tempat pintu masuknya Bunda. Iya, kalau kita nggak berjaga, Nanti tiba-tiba kita ke sana, mereka kita jalan ke memang sini. berpisahnya di sini. Membuat kita pelin-pelan ini. Mas, Gimana? kenapa Mas kesini? Apa mereka tidak mengikuti? Tidak, sedang berlari. Bagaimana respon mereka tadi? Teman Mas itu kan melihat Mas tidak menyerang saya. Tapi mereka curiga juga, tapi ya saya akan jelaskan. Bahwa saya tidak sanggup melawan. Mereka tetap yakin Mas masih berada di kelompok mereka? Iya. Mereka masih bergabung. Tapi selain mereka ada lagi nggak yang di sini atau memantau? Mat Golok banyak mengerahkan atau tidak? Untuk ini cuma 4 orang kami. Mungkin banyak anak buahnya tapi tidak di sini. Memang Mas ditujukan ke sini, dia tuh ada Mat Golok ada menyampaikan kata-kata lain tidak? Tidak, dia hanya menyampaikan untuk menjaga seluruh wilayah Matmul. Berarti dia sudah tahu akan kami kehadiran bersama Ibu Yuli. Sudah. Dan dia Matmul orang sakti. Saya pernah memang bertemu dia sekali, namun tidak begitu lama, tidak bertatapan juga, cuman saya melihat dari tayangan di YouTube ini. Dia memang sangat berbahaya, makanya kenapa? Mas juga tahu sendiri Iya. seperti apa Mat Golok kan. Yang memang sadis dan kejam. Dia memang berani membayar orang untuk menjalankan tugas dia, namun tapi lama-kelamaan kalian yang akan jadi umpannya. Contohnya Ika, anak Ibu Yuli, yang berasal dari
Mat Golok itu adalah selingkuhannya. Saat ini yaitu dijadikan umpan. Awalnya memang dijadikan anggota, tapi maka dijadikan sebagai umpan, dan itu terjadi juga pada kalian. Karena apa? Kami juga sudah banyak mengalami seperti ini. Banyak anggota Mat Golok seperti kalian, ya karena bayaran mereka rela dengan nyawanya sendiri. Ya, semua itu memang banyak terjadi karena uang. Nah, mengapa kami mengatakan, ataupun Ibu Yuli mengatakan pada Mas seperti itu? Karena Mas memiliki keluarga. Ingatlah pada keluarga, jangan mementingkan diri sendiri. Itu sih menurut. Kalau kita memang masih memiliki keluarga ataupun tanggung jawab, pikirkanlah mereka. Karena uang bayaran Mat Golok itu tidak seberapa dengan keluarga dan nyawa kita. Betul. Benar sekali, benar. Jadi pada saat Mas kembali lagi, memang sudah dipastikan mereka tidak tahu Mas kembali pada saya. Tidak. Kemana perginya mereka? Pada ke kampung. Aku masih banyak. Dan memang ini adalah tempat sesepuh. Mas kenal sesepuh di sini? Sini ada satu orang. Iya, kami menuju sini karena ada yang ingin kami itu ingin memberhentikan Mat Golok menuju ke sesepuh ini. Karena banyak sekali para mat-mat juga yang sudah tewas kami gerebek, dan memang mereka sama seperti kalian, bayaran dari Mat Golok untuk menjaga. Tapi gini Mas, kan di sini saya penjagaan. Ini Mas bisa kembali dulu dengan mereka. Saya akan mencoba mengingatkan teman-teman saya supaya kembali dengan benar. Dan nanti saya pastikan mereka pasti akan kembali lagi, karena tadi teman Mas mengatakan seperti itu. Iya. Dia akan menggagalkan terus. Nah, di samping itu, jika nanti teman Mas dan Mas kembali, saya harap Mas bisa mengikuti apa yang disarankan oleh Kang Mamas, yaitu Mamas Karyo pada saat itu yang dikatakannya. Kita di sini bersandiwara. Jika mereka kembali lagi bersama Mas, kita bersandiwara. Dan Mas bisa nantinya akan mengajak mereka mengerti akan keadaan. Jangan karena hanya uang bayaran merelakan semuanya. Oke Mas. Tapi Mas tetap hati-hati agar mereka tidak curiga. Baik. Kita permisi dulu. Nah, seperti itulah netizen. Memang semua kalau dalam keadaan apa tuh kepepet ya. Kepepet. Pak Kiai, benar itu sampean? Itu. Mana? Itu di sana. Mana? Oh, Akbar, stop. Apa kabar Pak Kiai? Nah, ini sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa kamu berada di sini? Saya ingin mencari tahu tentang keberadaan para mat, bukan Mat Golok saja yang saya cari. Karena banyak mat-mat yang bernama mat-mat pokoknya. Dulu kami pernah datang ke rumah ini, bahwasannya di sini pernah Mat Golok singgah di rumah tua ini. Jadi barangkali Mat Golok itu masih ada di sini. Dia tidak ada di sini. Tidak mungkin Pak Kiai. Sementara anggotanya masih ada di sini. Dia hanya saudara anggota. Kalau beliau tidak pernah berada di sini, karena saya selalu memantau bangunan ini. Jadi Pak Kiai pernah juga kemari. Benar. Jadi posisi Mat Golok sekarang ini di mana Pak Kiai? Posisi Mat Golok sekarang berbeda. Saya tidak bisa menjawab semua. Kenapa Pak Kiai? Karena memang seperti itu. Saya selalu berpikir. Berarti emang termasuk tinggi ilmu Mat Golok. Dia melebihi saya. Wow, melebihi Pak Kiai.
Wah, ngeri Mbah. Kamu harus hati-hati dengan usia. Baik Pak Kiai. Tapi intinya kelemahan dari mat golok itu adalah pisang emas. Dan kita ingin membuktikan menyerang mat golok dengan pisang emas itu. Sementara kita tidak pernah bertemu dengan mat golok. Daun pisang emas ya Pak, ataupun buahnya bisa ya, namanya pisang emas ya kan, ada kelemahan. Juga kelemahan namanya pisang emas. Kita harus hati-hati. Berarti sesuai juga dengan ritual saya kemarin itu. Saya bermeditasi dengan Yang Prabu Klono Sewandono. Beliau mengatakan itu juga. Tapi beliau tidak mau ikut campur tentang masalah tentang seperti ini. Karena beliau itu tidak mau berurusan tentang seperti ini lagi. Karena beliau tahu kekuatan golok. Makanya saya lebih bisa memantau kalian saja. Saya tidak bisa membantu kalian sepenuh. Tidak masalah Pak Kiai. Saya akan membantu kalian dari belakang. Pasti akan saya bantu. Karena di alam goa golok paling sekali. Itu dikenal juga dengan para goib. Nah, jadi seperti itu, makanya dia suka berpindah-pindah tempat. Tapi ini tidak bisa kan para manusia. Kalau ini aneh, dia sakti, tapi kenapa dia tidak berani menemui kita? Memang dia tetap seperti itu. Tidak sembarang orang bisa menjumpai dia. Kalau begitu Pak Kiai, di sini kan tidak ada margolok. Jika memang ada anggota margolok, saya akan menghajar mereka. Lebih enak kita duduk di sana saja Pak Kiai. Bagaimana? Ya, memang anggota margolok tidak ada. Bangun yang kosong. Nah, jadi mereka sudah membaca kehadiran kita di sini. Master, Ya. sudah kita perangan itu mereka mengosongkan ini semua. Oh iya. Hanya beberapa saja. Alhamdulillah, semua dapat itu. Tapi itulah, mesti barang terus mengandalkan seperti ini Pak Kiai. Ini coba ya, minum di sini dan makan sesuatu. Nanti mereka bersatu menggunakan tempat ini. Benar. Kalau sudah yang goib pun margolok pun disegani dengan para goib, berarti ilmu margolok ini sangat luar biasa. Ilmu margolok memang luar biasa. Tapi di setiap ilmu dia pasti ada kelemahannya. Benar. Betul itu Pak Kiai. Tapi guru saja kalah ya. Nah, tidak ada manusia yang kekal selain Allah Ta'ala. Dengan itu sudah betul. Saya tahu Pak Kiai.
Tapi bagaimana menyelesaikan ini semua? Saya yakin kalian pasti akan bisa mengalahkan mat golok. Sementara ini saya lihat mat golok itu dia hanya bermain-main dengan kita semua. Tidak ingin mengeluarkan ilmu yang sebenar-benarnya dari tubuhnya. Dia hanya main-main, seakan-akan dia itu mengecek atau merendahkan orang Satria Padepokan. Memang sifat dia seperti itu, selalu mengecilkan lawannya, selalu mengecilkan lawan. Memang dia seperti itu. Mungkin apa karena dia sakti? Saya rasa begitu juga sahabat. Makanya dia terasa angkuh atas keilmuan dia. Tapi kalian tidak perlu khawatir dengan itu semua. Pasti suatu saat kalian akan bisa mengalahkan dia. Dan guru kalian pasti akan bisa untuk memenangkan ini semua dari mat golok. Tapi saya rasa Pak Kiai, bukan manusia saja yang membantu dia. Sudah saya katakan tadi semua, dia ada perjanjian dalam goib. Makanya dia berani seperti itu. Kita harus menemukan titik terang kelemahan dia yang sebenar-benarnya Pak Kiai. Memang titik kelemahannya itu ada 3. Yang pertama itu pisang emas tadi. Pisang emas. Pisang emas kita bisa cari ataupun kita bisa keliling mencari, walaupun pisang emas itu sangat langka. Tapi yang 2 lagi ini belum bisa terpecahkan Pak Kiai. Berbentuk apakah itu? Belum bisa. Sepertinya sejenis makanan atau buah-buahan juga. Jenis makanan atau buah-buahan begitu Pak Kiai. Nah, Tapi kalau kita tidak mengetahui buah apa, kita pun bingung Pak Kiai. karena tidak mudah untuk mencari kelemahan seorang itu sendiri. Kita harus sabar. Benar Pak Kiai. Dalam beberapa hari ini pun saya mencari mat golok itu sudah mengeluarkan energi banyak atau mengeluarkan tenaga yang sangat banyak. Saya takut pengaruh-pengaruh jahat bisa merasuki diriku lagi, karena saya merasakan tubuhku sangat lemah sekali. Kamu jangan memancing emosi kamu itu. Satu lagi saya beritahu kepadamu, Ya, Pak Kiai. kalau kamu bertemu mat golok, kamu harus berhati-hati dengan dia. Karena jika kamu mendekat dengan dia, kamu akan bisa patung atau pemutar darah. Allah, dengan kondisi tubuh saya seperti ini, saya sama dengan kalau mendekatinya dia itu mengantarkan nyawa. Tubuh saya ini tidak ada rasa enak. Kalau kamu bertemu dia, sebaiknya kamu menghindar saja. Tapi kalau saya menghindar, saya itu tidak tahu kelemahan dia. Saya akan tetap berusaha pada dengan cara apapun. Yang penting saya bisa menjaga keselamatan saya juga. Dan saya akan terus berusaha untuk membantu kalian semua agar bisa menyelesaikan masalah ini semua sampai ke akar-akarnya. Saya bingung Pak Kiai, setelah mat golok ini nantinya berakhir, apa lagi yang bakalan timbul? Saya belum tahu, karena ini karena Allah SWT. Mudah-mudahan setelah Yang berakhir saya ini, takutkan mat golok akan mencari pengganti para mat itu lagi. ya,
seperti ini gawat. Mat Golok pasti akan merajalela dengan kesaktiannya yang ia miliki sekarang ini. Dia itu bisa berbuat sesuka hati, benar, mempengaruhi warga, menangkap warga, bahkan bisa menjadikan tumbal warga nanti. Kamu pernah melihat dia mencuri para gadis-gadis desa? Saya belum pernah melihat. Oke, tapi kalau namanya anggotanya, saya sudah pernah melihat. Mereka selalu menculik anak gadis juga. Benar. Itulah dia untuk menumbalkan anak gadis itu, untuk menjaga kekuatannya. Kita mau cegah, berpikir 2 kali, karena kekuatan kami itu tidak sebanding dengan ini. Kenapa Master, kamu gelisah sekali? Saya berberat atas kejadian ini semua, karena saya tidak bisa membantu sepenuhnya dalam urusan kami. Intinya Pak Kiai hadir di sini itu kami sudah senang. Dan saya akan terus mantau kalian. Saya tidak ingin terjadi yang terulang-ulang kembali. Kita sudah bingung. Pemikiran kami ini buntu Pak Kiai. Bisa saja Mat Golok itu nanti menculik beberapa ksatria yang ada di Padepokan dengan kekuatannya, karena dia sakti. Karena tetap waspada dengan dia. Kalau bisa menghindarlah. Ya sudah, saya akan pergi dari sini untuk mencari Mat Golok di mana keberadaan dia. Baik Pak Kiai. Jangan lupa nanti kontak batin ya Pak Kiai kalau sudah menemui. Iya. Kalau begitu saya akan pamit. Enggak Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti ini saya pun bingung. Pak Kiai sendiri aja kebingungan, apalagi saya. Benar. Nggak sambal teri katanya kalau Arlan itu. Itu mobil. Sayur kangkung. Tapi sudah, kita nyari pisang mas aja udah Mbak, yuk. Ini buat para sedulurku, hari begini pun masih malam ya. Malam menjelang pagi apa pagi menjelang malam ini. Ya gitulah. Kita tetap mencari pisang emas itu, karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Benar. Begini, kalau benda itu diperlukan sangat susah untuk menemuinya. Kalau nggak diperlukan, Ya, nampak. di pasar. Kalau ada pun pasti larang. Tapi ini yang dicarikan ini pisang emasnya yang pertama kali buah ya Mas. Walah sangat lah. Yang belum beranak ya. Ya belum beranak, maksudnya itu belum pernah ditebang pohonnya, cuma dialah tunggal pertama kali. Ya dan itu nggak boleh ditanam. Betul. Harus tumbuh sendiri. Itu nanding boleh Pak. Di hutan. Ya sudahlah. Dalam masa saya bingung dari sini. Ya. Netizen pun pasti muak melihat kita kalau Iya. Betul. nggak ada pernah bisa menyelesaikan masalah, katanya gitu paling. Ya mudah-mudahan netizen mengerti ya tentang usaha kita di sini juga. Kita sudah coba berusaha dari segi apapun ya. Ya udahlah, Iya Mbak. kita akan melanjutkan perjalanan. Ayo Mas, video kita tutup saja Mas. Iya. Ya Pak sahabat semuanya, kita akhiri. Bila tapi udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang korong
sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, media dewe sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, ibu wajib biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa tulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padu makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat robot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu rajin. Dunia menghindari gusti ojo simpen dendam, mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo njaluk nanging kudu sabar. Mergo ilmu itu kaya kembang mekar, tapi iso mergo ono proses. Tetap semangat master, mater salah PSS. Sendang